One Stop Body Needs, welcome to Osboncast, Osbon Podcast with me Tata. Osboners, hari ini kita start pengukuran dosa, asik. Langsung sama Bapak FM kita, Pak Septian, jauh-jauh dari Cempaka Putih ke sini, ke Osbon Gym Metro Sunter Plaza. Karena di Metro Sunter Plaza yang ada alat Fish Body itu adalah alat ukur ya Pak ya, BMI, tapi juga disertai dengan alat ukur untuk postur tulang ya Pak ya, postur scanning ya kan, jadi ya, kita tahu nih, yes, jadi nanti in detail semua dosa-dosa saya akan bacakan begitu ya. Tapi saya juga mau tahu sih, penasaran ya, seperti apa, kan sama ini saya menghindar dibacakan ini dan menghindar untuk berolahraga, jadi ini sudah saatnya begitu ya Kang Alvin? Betul. Salaman dulu kita. Dan ternyata hasilnya belum. Nyerah di awal ya kayak belum tentu. Hap. Kita lihat nanti ya. Jadi gini, kita punya waktu 60 hari, asik. 60 hari ini kita akan sama-sama berproses dan berprogres di Osbon Gym, begitu betul, ya Kang ya? Betul. Jadi seminggu berapa kali Pak harusnya latihan? Minimal 3 kali. Kalau bisa 3 sampai 5 kali. 5 kali edan. Gimana kalau kita kalah duluan di awal berdua? Kayaknya itu mah udah jelas ya sebenarnya. Aku kalau 3 kali 5 kali mah edan pusing dong. Ya, bisa. Ya minimal 3 kali lah. 3 kali lah ya. Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu. Insya Allah. Tapi di Osbon bukan di basement. Di Osbon bukan di basement. Di Osbon. Kita semua kita nanti ketemuan di. Jangan dikasih tahu dong. Oke, Osboner, jadi latihan 3 kali dalam seminggu, terus harus bobo yang benar ya, walaupun ini agak sulit pastinya, harus agak mustahil ya. Agak mustahil. Jadi sehari tuh tidur berapa jam? Minimal ya 6, 7, 8. Ya tergantung umurnya. Jadi kalau emang umur yang udah dewasa ya 7 jam, 6 jam cukup. Kalau udah mulai tua lagi ya harus 8 jam lagi. Aduh sulit untuk 5 jam aja aku sulit. Itu seperti keajaiban ya. Keajaiban ya bisa tidur, mustahil dan mustahil. Poin itu kita skip aja ya. Kita mundur lagi berdua. Nah ini harus bener buat Anda semuanya yang pasti kesulitan tidur, benar nggak? Karena ya banyak hal lah ya, sosokan sibuk gitu ya, sosokan insomnia, bener nggak sih? Terus apalagi ya, sibuk nonton drakor modern ya. Wah, terus naon deh pokoknya mah banyak main HP, scroll, terus akhirnya tahu-tahu jam 2, jam 3 subuh, bener tuh. Itu baru Anda terlelap gitu ya. Nah, dan inilah mari kita buktikan apakah kita berdua bisa. Kalau kita berdua bisa, berarti kalian semua bisa. Yes. Bener nggak? Pasti bisa. Terus background kami siapa, nanti kita infokan bahwasanya kegiatan kami seperti apa. Ini bukan ajang sosokan atau bagaimana, karena kami berdua belajar. We are very serious untuk melakukan ini, karena kami mau melakukan perubahan dalam diri kami ya, untuk yang lebih baik lagi. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi? Resolusi tahun baru. Resolusi 2025 di Osbon Gym. Bener nggak? 2 bulan aja, berarti sampai dengan akhir Februari, yes? Bismillah. Nanti kalian akan saksikan per 2 minggu kita akan ditimbang ya. Jadi ini ada tanggal startnya kapan. Rangkumannya nanti akan dibacakan sama Bapak FM kita. Beliau juga sport nutrisionis, jadi bukan orang kaleng-kaleng yang kami minta solusinya dari beliau, kami harus seperti apa. Gitu ya Kang Alvin ya? Betul. Oke, dan untuk ya masalah nutrisi juga beliau akan bantu untuk jelaskan bahwasanya berdasarkan kebutuhan badan saya apa yang harus saya lakukan. Begitu juga untuk Kang Alvin ya. Betul. Oke, baiklah kita mulai. Sweet dulu, siapa yang duluan akan dibacakan dosa-dosanya. Mari, 1, 2, 3. Silakan ladies first. Oke, dibacain sama Septian ya. Buat Bu Tata dulu, di nilainya 6 belum. Mungkin jadi turun ya, mungkin terbengkalai makannya lagi kali ya. Iya Pak. Ya kemarin 70. Mungkin beda alat, beda ini. Presisi. Ya, mungkin. Karena ini lebih presisi lagi kan fish body-nya. Saya rasa fish body lebih presisi. Ya, karena skeletal muscle-nya. Alasan dong beda alat. lebih presisi ketahuan cheating-nya gitu. Oke, baik. Oke, dari beratnya 60, berat tanpa lemak. Nah, ini kalau berat tanpa lemak berarti berat yang nempel ke otot juga ya. Jadi nggak termasuk lemak. Jadi kalau misalkan di alat ini ada yang lemak di otot atau lemak di tubuh aja. Ya,
Ini dengan berat segini, berat tanpa lemaknya segini, dan otot segini. Nah, kalau berat tanpa lemak itu si lemaknya nggak kehitung. Nah, jadi postural di ototnya, di tulangnya dia semua di sini. Nah, kalau yang lemaknya berarti udah ketahuan dong dari berat 60 dikurangin 42, nah itu lemaknya. Nah, Oke. makanya ketahuannya di sini. Dia ada pembagiannya dari 42 ya kan. 17 kilo lemak aku. Iya, betul. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kayak gitu. Nah, ototnya ada yang segini kan. Nah, ini total air. Jadi sebenarnya kalau air itu bisa dipengaruhi sama recovery. Kayak gitu. Bisa jadi dia banyak makan garamnya. Ya kan. Kalau gula lebih banyaknya ke lemaknya sih gitu. Cuman kalau air itu juga bisa dipengaruhi kalau perempuan ke PMS ya. Oh gitu. Iya dong, karena kadar airnya lebih tinggi. Itu kan hormonnya berbeda. Makanya kenapa kalau challenge latihannya bareng, makannya bareng, bakal progresnya lebih duluan sih cowok dibanding cewek. Itu tidak bisa dipungkiri. Makanya kenapa kalau cewek badannya bagus sedikit itu ngaca terus. Nah, karena bentuk badannya lebih susah kayak Oh gitu. Astagfirullahaladzim. Berarti lebih cowok tuh lebih gampang. Gitu, Nah, maksudnya ya. karena Lebih terlihat kali gitu ya. Karena apa? Kalau cowok itu dipengaruhinya sama hormon testosteron. Yang gimana caranya hormon testosteron itu membantu untuk pertumbuhan si Otot. Tapi kalau laki-laki tidurnya juga kurang. Siapa rasain? Nah, testosteronnya juga Ya. Anda akan akan kalah. kurang. Mungkin metabolismenya jadi ya kurang Betul. kurang berjalan gitu ya. Jadi laki-laki makanya kenapa dipenuhi sama otot rangka yang lebih besar karena kadar ototnya itu akan lebih besar karena posisi hormonalnya. Nah, itu testosteron dan dia akan mensupport terus. Makanya kadang beberapa orang kalau laki-laki nggak bakal nih jadi ototnya. Kenapa? Ya tidurnya kurang. Makannya bagus, latihannya keras, tidurnya kurang, recovery-nya. Nah, makanya testosteron itu yang berperan. Nah, perempuan harus effort banget ngurangin garam, gula, minyak, Nah, sama dengerin. mengatur stresnya. Nah, dengerin itu. Baik. Kalau ngurangin stres tuh nggak terlalu sulit, sesulit mengurangi gula. Ya, Asli. Sudah bebas sih. Oh iya. jadi sebenarnya Baik. bukan dipangkas gulanya, Kan, ya. garamnya, minyak, tapi dikurangin. Dikurangin. Ya, pertama dikurangin dulu karena kenapa? Kita menghilangkan stres itu. Kadang kalau kita langsung dihilangkan stresnya tinggi, hormon kortisolnya tinggi, padahal latihan beban adalah dapat meningkatkan hormon kortisol juga. Jadi stresnya ketinggi-tinggian, jadi nggak reda-reda kayak gitu. Tapi Kita harus kurangin gula, tapi banyakin duit biar Nah, stresnya Nah, ini jelas itu mah. Tolong ditransfer Pak Septian, itu udah langsung sembuh saya. sembuh gitu mah ya. Cenghar. Udah challenge ini emang nggak usah gitu ya kalau dari itu mah ya. Ih, itu mah udah. Udah langsung 3 digit maman. Iya. Seperti digit. Ayo langsung Oke, Kak. jadi posisi kayak gini adalah kayak kita bisa bilang, kok umurnya 41. Nah, ternyata usia metaboliknya tuh 39. Oh, lebih muda dong. Kenapa? Mungkin. Padahal ini aku salah nulisnya pria sih, harusnya wanita. Nah, kenapa bisa salah? Mungkin saya pria. Jangan-jangan aku sebenarnya dalaman nggak pria pria. underdeal ya. Kayak gitu. Nah, itu akan berpengaruh nantinya. Buka. Nah, kayak visceral, lemak visceralnya di 6, ya kan? Terus kalau ini lihat pengukuran standarnya nih. Lemak visceral. Jadi kayak misalkan ini beratnya standar, lemaknya berlebihan karena ketinggian gitu ya. Terus kayak ototnya ini standar. Nah, kalau orang bilang ototnya standar, bagus dong atau biasa aja. Kita tanya dulu. Ini ototnya standar, Kakak suka nge-gym enggak? Enggak. Oh, berarti aktivitas fisiknya bagus. Oh, cukup lah Cukup begitu ya. gitu. Tapi kalau misalkan saya suka nge-gym tapi ototnya standar, ya buat apa nge-gym? Ya. Nah, makanya yang ditawarkan adalah ketika kita olahraga angkat beban adalah benefitnya yang berlebih. Gitu. Nah, ini hal-hal yang kayak gini perlu diketahui. Sama kayak lemak segmentalnya, ya seperti ini ada di atas standar. Makanya tadi alat fish body dia muter kan, dia melihat struktur otot tulang rangka atau kita bilang skeletal muscle kayak gitu, skeletal muscle. Nah, buat orang yang nggak tahu apa sih berat badan, terus berat tanpa lemak, otot atau total air, kan kadang kita suka bertanya dan jawabannya akan berbeda-beda kayak gitu. Nah, kalau di alat fish body ini udah dijelasin ya. Jadi kita yang nggak ngerti apa sih metabolisme gitu ya. Oh, ternyata dia bisa tahu metabolisme basal adalah gini. Oh, jadi dia bisa pengertian. Nah, makanya kenapa diadain alat fish body ini biar orang awam
atau orang yang nggak pernah tahu kesehatan tuh pentingnya kayak apa, dia bisa ngelihat, oh ini raport saya gitu. Biasanya kan kita ngeliatnya ya udahlah, saya yang penting sehat, yang penting sehat gitu. Nah kenapa kalau kita dengar filosofinya Om Ade, kenapa orang harus sikat gigi? Kenapa sih nggak mandi nggak apa-apa tapi sikat gigi, sikat gigi, sikat gigi? Karena dia udah aware kita bakal ngelakuin aktivitas dengan mulut kita, dengan pembicaraan kayak gitu. Tapi mungkin zaman sekarang bukan berarti nggak aware ya, tapi udah mulai banyak. Tapi terus harus diperbanyak bahwa orang bukan sekedar sehat-sehat aja, tapi emang benar-benar dilakuin hal itu. Nah kadang suka kepikirannya gini, teh. Kadang tetangga kita sehat-sehat aja ya, jalan pagi, sepedahan, kepleset di kamar mandi, jatuh, jantung, terus meninggal. Kenapa itu? Kenapa dong? Nah, karena itu dia ngerasa dirinya sehat. Padahal mungkin di luarnya orang terlihat sehat, oh suka Dalamnya kita jalan, nggak tahu ya. dalamnya nggak tahu. Bisa jadi. Makanya hal-hal itu kenapa sih perlu banget yang namanya kita melatih otot tulang kita sendiri gitu. Karena untuk menjaga stabilitas, agility, durability, Tulang ya. Nah, strength-nya. Betul, Nah, makanya setuju. tulang otot rangka adalah berfungsi untuk mengatur movement gitu. Makanya orang yang latihan beban identik lebih kuat dan peredaran darahnya juga lebih bagus kayak gitu. Bukan berarti olahraga yang lain nggak bagus ya. Olahraga fitness itu nggak bisa di tengah. Karena kenapa? Ya kalau mau konsisten. Kalau enggak. Kadang beberapa omongan ditakutin. Jangan olahraga nge-gym. Nanti kalau berhenti dia tambah gendut. Bener nggak? Nah, gimana tuh? Bener. Oh gitu. Karena apa? Yang tadinya nge-gym outputnya dia bagus ya kan, ngebakar kalori, terus masukin inputnya dia udah seimbang kan. Ternyata dia lepas nge-gym, makannya tetap, olahraganya enggak. No. Ya benar berarti ya. Nah, jadi kalau ada yang bilang mau masuk gym dia setengah-setengah, caranya gimana? Ya biar orang nggak coba-coba, mau nyoba ini takut, terus kemakan umur. Nah kalau di Osborn kita udah siapin, makanya ada one stop body ini tuh dari alat, dari trainer, dari fasilitas, dari semuanya kita siapin. Gimana caranya orang awam mau sehat itu bisa berkembang kayak gitu. Makanya di kita juga di Osborn selalu berdatangan atlet kan ya, karena ngerasa bahwa wah atlet ini harus proper latihannya, terus harus presisi, nah dengan kualitas alat yang baik gitu. Nah Osborn menawarkan hal itu semua untuk bukan hanya untuk masyarakat tapi untuk atlet kayak gitu. Seperti itu teh. Terus rangka apa kabar ini aman Nah, saya? kalau tulang rangka sih karena ini ototnya standar ya standar aja. Cuman mungkin akan lebih pegel-pegel, akan lebih mengurangi movement karena apa? Ya tadi lemaknya yang membatasi aktivitasnya. Oke. Kayak gitu. Jadi ini udah semuanya udah kelihatan. Nah, ini kan ada disebutnya tren sejarah. Apa itu? Karena bahasanya bahasa Indonesia. Padahal ntar namanya track record Track gitu. record. Jadi ini nimbangnya segini, nanti kalau nimbang lagi jadi berapa? Oke, gitu. berarti di alat Fisbadi ini ada historinya ya, Iya. terus ya. Jadi hari ini saya ditimbang berat saya sekian, nanti setelah 2 minggu ada progres nggak ya dari apa proses yang sudah saya lakukan gitu ya Pak, dari mulai jam tidur saya yang saya perbaiki, jam latihan saya dan cara pola makan saya gitu ya. Ya tadi yang paling terpenting buat saya adalah dari latihannya dulu. Oke. Kalau udah mempengaruhi latihan, nanti lama-lama dia akan mempengaruhi metabolisme dan metabolisme akan merespon anggota tubuh lainnya untuk kayak seperti lambung, jantung, paru-paru, dan ketika dia bekerja lebih cepat dengan efektif, dia akan menghasilkan hormon-hormon yang baik juga tuh. Nah kan akhirnya tidur kita yang tadinya jam 2, jam 3 karena megang HP karena dia udah latihan, Jadi lelah. nah Lebih jadi capek lelah. ya. Oke. Nah, ini berarti berdasarkan timbangan ini saya butuh latihan di seperti apa pola latihannya atau pakai alat apa? Ya, sebenarnya kan karena ototnya ini standar, tapi lemaknya berlebih. Kadang ada beberapa pilihan. Kalau saya terpikirkan kita lihat dulu dia kelebihan berat badan karena apa? Karena air kah? Karena cedera kah? Gitu. Atau memang karena turunan yang maaf Genetik gitu. Genetik ya. genetiknya itu sendiri. ada Atau genetik juga ya? karena tulang kan. Oke. Karena kan di pengukuran tuh pasti ada, kalau kita sebut enak ya kayak kamu makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk Oh iya, iya, gitu. iya, Itu Ih, bikin saya mah ngiri baru banget. makan ini aja langsung gendut. Betul. Kayak gitu. Tapi ada juga yang gini, kamu mah olahraga sedikit slim. Giliran meleng sedikit
cepat gemuk, tapi olahraga sedikit lagi slim lagi. Jadi genetiknya beda-beda. Ada ekto, ada meso, ada endo. Nah, itu ekto apa tuh? Kalau Saya ekto tuh yang tulis dulu ah. kalau Ini ekto tuh masalah yang belajar. kurus. Ekto apa? Ya, kalau ekto yang dasarnya kurus. Kurus, terus Ya, atau tulangnya dia kecil. tulang kecil ya. Ya, Terus nah, ada endo. endo itu. Nah, biasanya tulangnya besar juga. Mm-mm. Nah, itu udah dasarnya gemuk, gampang gemuk. Dasar gemuk, cepat besar ya, cepat gemuk ya. Cepat besar. Terus Baru ada meso. meso. Nah, meso ini yang sering diirian. Nah, banyak iri nih meso. Gampang jadi, nggak gampang Stabil lah gitu ya. Iya, dia stabil mau aja. apa aja ya. Tetap aja kelihatannya bagus gitu ya. Bagus karena Iya, biasanya otot-otot di meso itu otot belakangnya dia lebih banyak struktur. Nah, kita bisa tahu dari otot belakang kita banyak atau enggak dari mana ya? Nah, biasanya kan kelihatan nih kalau udah berbentuk. Tapi kalau misalkan di sains kita harus ngukur tulangnya, kita ngukur bagaimana DNA gitu. Nah, itu lebih ke dalam lagi lah. Makanya yang terpenting tadi Septian bilang dia harus latihan dulu. Jadi biar kelihatan ya. Setelah latihan akan mempengaruhi tidur nggak usah dipikirin nih. Nah, yang kita pikirin setelah latihannya rutin 3-4 kali atau sampai 5 kali, tapi harus ada rest ya. Nah, baru makannya pelan-pelan. Jadi lebih parah mana orang yang makannya berantakan tapi olahraga, atau orang yang nggak olahraga makannya nggak berantakan? Kalau Septian lebih parah orang yang makannya baik tapi nggak olahraga. Kayak gitu, itu yang parah. Kenapa? Karena dia makannya bagus, tapi kan tubuhnya nggak keolah. Sedangkan umur makin lama makin tua kan, metabolisme makin turun. Lebih baik kita olahraga, invest aja. Tapi makannya belum bisa diatur, nggak apa-apa. Yang penting ngebakar. Kayak gitu. Tapi setelah dia capek juga ya, nge-gym terus, latihan terus, tapi gue nggak ada hasil. Baru dia mikir, yang kurang apa ya? Makanya akhirnya dari situ timbul, oh saya ngerasain. Karena nggak semua orang nge-gym mau langsung dapat hasilnya, karena pasti ada prosesnya. Berarti kita habis ini kasih padang. Iya dong, saya mah pagi sore gas sebulan. Yakin? Ya. Enggak dong, harus dijaga. Harus dijaga. Anda mau menang. Jadi ini udah Saya semua, juga. ini udah semua dicek. Biasanya kan kalau kayak gini di sains kita ukur-ukur ya. Ya. Tapi kalau buat dia udah kelihatan dari ultravioletnya, karena Fish Body mengandalkan ultravioletnya juga, dia udah lumayan cakep gitu. Maksudnya kayak fungsi bahu, kenapa? Untuk bantu movement gerakan form. Nah, kalau orang bilang harusnya kan kalau manual seorang PT tuh assessment kan. Tapi mungkin kan nggak semua PT juga gitu punya assessment ke sana gitu. Tapi kita wajibin kalau di Osborn. Cuman dengan adanya Fish Body, si PT tuh udah tahu, oh ini lemahnya di sini, lemahnya di sini, lemahnya di sini. Jadi dia langsung membuatkan program kayak gitu. Jadi lebih efektif lah kayak gitu kalau Fish Body. Oke. Tinggal beratnya A. Coba dilihat ya. Nah, ini lebih bagus. Sebenarnya kalau kita lihat ya di sini kan masih banyak yang berlebih, tapi cukup bangga dengan hasil. Iya. Karena ingat kita kapan ya? 2 minggu lalu ya? Ya, 2-3 minggu lalu ya? 2 minggu. 2 minggu ya? 2 minggu. Terakhir kali ukur masih ingat gitu beberapa. Itu lumayan sih, lumayan parah gitu ya. Ternyata begitu ngelihat ini, oh ya udah ada progres walaupun belum signifikan ya, tapi beberapa poin udah oke ya? udah turun nggak bisa dibilang oke sih, cuman Lumayan lah. ada progres. Ya, ada progres. Ada progres, ya. jadi cukup senang ngelihat hasilnya walaupun jauh dari kata bagus ya gitu loh. Belum gitu ya. Belum, terutama kayaknya ini deh. Dulu ingat visceral tuh belas. Belas loh. 2 minggu lalu tuh kalau nggak salah 12. Sekarang berapa? 14, 6. Pas itu 12 itu 14 itu yang sampai wah. Waktu diukur tuh kayaknya parah banget. Siok gitu. ya. Sekarang lumayan beratnya udah turun hampir 3 kilo begitu. Yang lainnya lupa sih, cuman inget di visceralnya itu udah ya cukup senang sih. Walaupun standar ya, gitu ya. Iya. Lemaknya berapa itu, A? Masih berlebih. Masih berlebih. Berapa Tapi kilo lebihnya lemaknya? berapa tuh? Aku lemaknya 17,4. 16-an ya kalau nggak salah. 17,9. 17. Oh, oke. Lemaknya kita nggak beda jauh. Nah, cuman kalau kemarin 20 sekian. Serius? Iya. Oke, Masih baik. ingat 20 sekian. Jadi kalau lemaknya laki-laki sama perempuan itu harus lebih dominan, laki-laki lebih rendah.
Ya, Kenapa? contoh misalkan perempuan lemaknya 15 sama 20, 15 sampai 20%, itu termasuk normal. Oh ya? Tapi Berarti kalau aku termasuk laki-laki, normal dong. nah kalau laki-laki udah mulai lebih. Ya. Kenapa? Ya tadi yang Septem bilang, laki-laki dikuatin dari hormon testosteron. Kayak gitu. Makanya ketika laki-laki gendut atau perempuan gendut, ya kita ngomong yang penting sehat, itu nggak sehat. Kalau udah gendut karena udah berlebih. Betul. Gitu. Tapi ketika dia udah beranjak ke ideal, ya berarti bagus. Nah kalau ideal mah berarti udah jadi model dong. Bukan. Kalau udah model bukan ideal lagi namanya, profesional. Kayak gitu. Lemak tuh bahaya juga loh, bisa apa jantung gitu ya, penyumbatan apa gitu. Jadi itu memang harus ini sih, harus benar-benar aware ya sama lemak. Jadi kita nggak usah aware-nya sama berat badan. Kalau beratnya ke otot ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting betul. lemak kita aware-nya kalau Betul. dikit. Betul Oke. kan? Mas Septian gini, sebenarnya kan aku atau mungkin Osboner semua yang perempuan lebih suka ikutan kelas ya, ketimbang main alat. Bukan masalah apa ya, kadang sedikit, kalau aku pribadi ya, aku sedikit nggak nyaman main alat. Suka diliatin atau gimana ya, terus satu ada banyak gitu ya. Tapi kalau di kelas itu kan mostly karena perempuan ya dalam satu kelas, jadi mau sambil joget-joget atau gimana, terus kan auranya teh lebih seneng gitu ya, kayak ketawa-ketawa, teriak-teriak ya kan. Kalau di sini mah aku Kardio nggak ya? mungkin. Oh, kardio tapi jatuhnya ya. Iya. Nah, jadi Kardio ya. kalau misalkan dalam tadi Pak Septian bilang seminggu itu 3 kali atau 5 kali, itu gimana cara saya selang-selingnya gitu? Maksud saya latihannya tuh baiknya bagaimana gitu? Lebih banyak kardio atau lebih banyak? Iya, Kan beda ya. main alat. Saya harus Kan gimana beda gitu gitu? Ya, yang tadi saya bilang, kalau emang lemaknya berlebih, ototnya standar, ya kan berarti kenapa kita latih ototnya dulu dong. Oh gitu. Iya, misalkan seminggu, oke saya mau ikutin ya seminggu 5 kali. Tapi saya Sabtu Minggu gitu. Ya udah, Senin otot, Selasa kardio kelas, kan. Nah, Rabu. Jadi Senin, Rabu, Jumat otot. Udah appointment nih ke PT-nya. Coach, saya segini. Nah, nanti yang duanya ikut kelas. Nah, jadi bagusnya ya sebetulnya bangun otot dulu atau buang lemak dulu. Nah, kalau bisa dua-duanya kerja kenapa enggak? Oh. Sedangkan otot itu untuk bahan bakarnya bakar lemak. Buat kita nih yang memang berlebih gitu loh, itu bagusnya gimana? Makanya gini, kadang ada beberapa coach, bagus kardio dulu atau beban dulu gitu ya, gimana nih make sure-nya gitu. Tapi kalau pribadi untuk bangun massa otot dan ngurangin lemak atau fat loss, kita ya masuk dulu nih ke posisi kardio kalau jantungnya lemah gitu. Jangan sampai kita beban dulu. Tapi kalau misalkan ibaratnya jantungnya ya fine lah ya, normal lah gitu ya, ya kita beban dulu aja. Nah, buat kita gimana nih bagus? Mending beban dulu, Beban dulu. baru kardio. Karena kenapa? Posisinya jangan sampai kita overtraining. Kita udah pemanasan, lain-lain tiba-tiba udah panas terus langsung ke beban. Nah, Walaupun dengan kondisi lemak berlebih nih. iya. Lebih baik kita kan pertama itu bakar gula dulu, terus baru lemak, baru ke otot. Nah, jangan sampai ototnya keikut kebakar. Harusnya kita tumbuhin tapi kebakar. Nah, kadang perempuan tuh prinsipnya pas ngelihat berat badan yang dilihat. Berat badan yang dilihat. Ya, kadang Nah, dia patokannya berat badan. patokannya berat badan sih Iya. ya, memang ya. Arisan berat badan, pengajian berat badan. Jadi bukan berat otot ya. Iya, lihatnya berat badan. Yang dilihat harusnya pas gini, ya beratnya saya segini nih, tapi lemak saya normal. Makanya kadang beberapa kalau Teteh tadi bilang, oh iya malu diliatin orang, tapi mungkin itu buat Teteh. Cuman buat cewek yang badannya bagus, kalau diliatin orang seneng. Karena apa nih? Hasil kerja keras iya, gitu ya. udah nahan makan, latihannya rajin. Emang awal-awal diliatin orang, ampun tuh cewek. Cuman kalau orang udah sering ngeliat kita latihannya rajin, terus kita fokus, orang pasti ngeliat latihannya rajin juga ya itu cewek, sama PT-nya tepat waktu, dia nggak pernah absen. Akhirnya kita bertanya-tanyanya nggak mungkin berani langsung ke ini atau membernya, pasti nanya, coach itu latihannya berapa kali seminggu? Hebat banget ya udah penurunan berat badan. Lama-lama udah dapat info baru dia nyapa, udah latihan berapa lama sih? Oh saya ngeliatin wakal lo gitu. Dia makin kebuka. Makanya kalau cowok badannya makin gede, bajunya makin gombrang, ya kan? Gak ada yang ngetat, makin gombrang karena ototnya gede-gede. Tapi kalau cewek udah makin bagus, makin sempit. Aduh, gitu. Siap? Aku tidak siap. Tapi itu bagian dari eksekusi mereka lah. Oke. Ya, buat passion dan beda-beda orang. Tapi ya itu bagian dari
mereka mengapresiasikan kerja keras Iya, kayak iya. gitu. Kalau jawabannya dari tadi Teteh, Hmm. kalau perempuan makanya kalau bisa otot terus baru kardio. Karena posisinya adalah perempuan senang banget yang namanya asin sama manis. Mungkin kalau asin laki-laki nggak begitu ya, nggak tahu saya. Si biasa Kalau manis ya normal, oke normal. lah. Tapi kalau asin Asin manis pedes sih. Iya. Manis ya kalau minuman ya, tapi Iya. kalau makanan pasti asin pedes sih. ya intinya sih sebenarnya Kalau bisa mah perempuan itu digadoin aja. bukan banyak makan. Lebih bukan banyak makan kalau saya belum tahu. Yang bikin dia stres adalah banyak mau. Oh iya itu. Enggak Iya. sih. Itu sih satu Banyak cerita mau. emang sih. Kahayang. Iya, Ya, Itu sih. jadi mau makan, mau badan bagus, mau belanja, tapi mau kurus gitu. Ah, udah susah. Jadi yang bikin stresnya dia menumpuk adalah tapi mau cireng ya, tapi banyak mau mau. segar pal Pengen pala-pala. di balas di sambelan. Terus kayak gitu. Jadi makanya tadi mungkin si Teteh kenapa angkanya segini karena umurnya segini. Tapi kita lihat juga, wah mentang-mentang saya tua, umur saya apa lemah gitu kan. Enggak juga Nah, ya. kita bisa ngelihat dari usia metabolik. Contoh, misalkan si AA umurnya aslinya 35, usia metaboliknya Nggak ngaruh 34. banyak ya. Iya, kok lebih muda setahun. Kalau tadi si Teteh 41 ininya nilai 39. Oh, berarti lebih di mana posisi dia bisa lebih muda? Nah di mana itu tuh? Nah, di lemaknya. Oh, Semakin lemaknya tinggi, metabolismenya akan semakin berat. oh gitu. Gitu. Makanya jelek kalau masih turun ya ketika metabolismenya. AA berat kemarin berapa? 7 terakhir 2 minggu lalu 75. Sebelumnya 80. 80. Nah, coba beratnya gimana? Rasanya ya kan. Sih itu nggak nyaman sih. Sekarang udah enak kan. Ya sekarang lebih. Lambat lah ngapa-ngapain juga ya. Iya. Kan. Sekarang kerasa lebih enak sih. Ya, lebih enteng karena posisi dari usia metaboliknya makin mengurang, jadi lebih muda fisiknya. Cuman emang dari lemaknya masih berlebih. Nah, berarti harus ditambahin lagi. Ya lebih Oke, semangat berarti lagi sih. conclusionnya adalah satu, kita harus latihan pakai beban dulu. Iya. Bener gak coach ya? Mm-mm. Terus yang kedua nih jam tidur baiklah harus dijaga gitu ya. Nah, kumahang kewenya Nggak usah namanya. bismillah. Yang ketiga sekarang mah dari makanan. Apa yang harus kulakukan agar kemak-kemaku itu segera tersingkir menjadi otot. Nah, Sebenarnya kalau makan kan dari jenis, kita ngeliat dulu jenis, ya kan. Terus abis jenisnya udah masuk, baru ke penyajian. Kadang orang jenisnya udah bagus, ayam, tigo, Oh, minyak udah nggak boleh. Jangan Iya. minyak dong. daging, banyak bumbunya, berlumur-lumur. rendang dia Nah, Apalagi. jadi ada jenis, ada Jadi, penyajian. lagi Nah, nanti kalau jenisnya udah kita pilih, penyajiannya kita bagus, jumlahnya. Jadi jenis, penyajian sama jumlah. Jadi misalkan, oh makan ayam harus banyak, makan dada, makannya dada. Tapi KFC, Sama aja ya. kulitnya makan juga. Kulit tepung. Tapi nggak minyak, apa-apa, ya. diapresiasi. Yang darinya paha jadi dada. Oh, beda ya? Beda itu. Iya kan paha mah lebih enak atuh. banyak lemaknya. Iya, Tuh. makanya. Justru aku nggak terus suka paham malahan. Nah, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa. Ibaratnya kita kasih apresiasi dari paha di berubah dada. Tapi masih digoreng coach, ya nggak apa-apa. Yang penting ada perubahan lah sedikit. demi Nah, sedikit minggu ya. keduanya ganti. Jangan digoreng ya, dibakar. Iya, tuh Oke, bakar. kita berproses saja Iya, ya. masih ada kecap. Besoknya baru Kecapnya diganti di grill. Hmm. Kalau mau kontes atau mau dietnya ketat, jangan nggak makan diet ketat. Ya ayamnya direbus aja nggak usah pakai bumbu. Hmm. Nah itu baru namanya diet ketat. Kalau nggak makan itu bukan diet ketat. Itu Bisa. ngetatin makan. Bisa diri itu mah ya. Tapi ada coach yang intermittent fasting gitu. Tah, itu tuh cuma semisal aku teh gini ya pura-puranya teh. Gua mau ngirit terus lagi gitu gua mau ibadah jadi puasa tah ya kan. Jadi double ya. Sebenarnya kan mama mah nggak mau rugi ya kan. Tah, habis gitu gua intermittent fasting jadi irit menang ya. Itu ngepek nggak? Sok. Sebenarnya gimana ya? Namanya diet itu nggak ada yang buat Septian ya, nggak ada yang tepat di salah satu orang terus ke orang lain ditularin tepat. Belum tentu Karena ya. ya So, karena setiap orang itu Iya, adalah beda spesial kebutuhannya beda-beda ya. Beda kebutuhannya. metabolismenya ibaratnya anak kembar suka pakai baju kembar aja pasti Belum yang satu tentu. lari ke kanan satu lari ke kiri Hmm. karena itu nggak bisa Betul. dibedain dan itu benar-benar harus kita bilang spesifik walaupun anak itu juga kita sama-sama PT ya kayak contoh misalnya Teteh masih ayo kita mulai program gitu kan jebret siapa yang menang pengen menang nih
nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Karena tahu. posisinya nggak disamain. Oke, kita samain semua. Makannya segini, kalorinya segini, segini. Pasti laki-laki lebih dulu dominan. Tapi ketika laki-laki ototnya meningkat, kebutuhan proteinnya disamain sama perempuan, ototnya akan diplit. Menyusut ya. Justru. Karena kebutuhan proteinnya mau nggak mau lebih banyak ya. Iya. Oke. Karena dari hormonal dia mensupport kan. Berarti Kang Alvin harus makan protein lebih banyak daripada saya. Iya, Intinya gitu ya, bisa benar? jadi. Oke, kebutuhan proteinnya lebih tinggi asupannya ya. Kayak Karena gitu. memang harus buat otot ya dan beda ya. Tapi apakah intermittent fasting itu memang ada jurnal yang akan bisa membantu mengurangi si lemak-lemak membandel itu? Iya, kalau dari secara Atau hanya mengurangi jumlah air ya? logika ya, dia udah ngurangin kalori kan. Hmm. Nah, terus ditambah dia memilih waktu aktivitas fisik yang bagus gitu. Maksudnya nggak lebih mungkin yang paginya dia harus makan ya kan, dia harus ada sarapan, atau dia enggak, dia baru makan lagi nanti gitu kan. Nah, ya itu bagian dari pengurangan kalori yang pertama. Defisit kalori ya. Iya, kayak gitu. Terus yang kedua adalah dia punya mindset bahwa orang melakukan intermittent fasting, oh gue nggak boleh ngemil nih, gue nggak boleh ini, gue di jam segini nggak boleh gini, dan dia ada batasannya. Sebenarnya bukan hanya intermittent fasting, Septian mau bilang diet Septian, Apapun namanya lah. apapun gitu ya. lah namanya, tapi konsekuensinya begini bisa aja mungkin di Septian cocok karena aktivitas Septian, tapi belum tentu di orang Orang lain lain cocok. Kayak pas gitu. ya. Sama kayak kalau di kita Islam ada puasa Daud, ya kan, ada puasa Senin Kemis, mana yang cocok? Ya puasa Daud selang-seling, nggak cocok Septian, cocoknya malah Senin Kemis. Kenapa? Saat Senin kan suka sibuk tuh kalau pagi, ada meeting, ada ini, ada lain-lain. Kita sarapannya pas subuh, nah jadi sahur kan, pas pagi kita meeting udah cerah, gulanya udah Nah, ada intinya semuanya semangatnya, balik nggak lagi. ngantuk gitu. Tergantung kebutuhan masing-masing ya. Kayak Intinya gitu. seperti itu Jadi ya. semua diet itu bagus, tapi disesuaikan sama proporsi dari kebutuhannya. Oke, Itu lagi Osboners, mungkin berarti diet itu tidak konklusinya menyiksa diri ya. Ya, Betul, jadi konklusi yang kedua adalah satu, latihannya kita harus latihan beban dulu. Yang keduanya adalah mengenai diet, banyak sekali jurnal-jurnal yang menjelaskan how to-nya. Ya kan, banyak pilihan. Tapi kembali lagi, pilihan itu akan menjadi pilihan diri kita pribadi masing-masing ya. betul. Karena setiap orang itu unik, setiap orang itu spesial, setiap orang itu berbeda, maka disesuaikan dengan kebutuhan. Kebutuhannya masing-masing. Gitu ya. Betul. Nah, untuk saya sendiri pasti saya akan mengurangi si apa ini saya? Garam, Tipe garam dan gula ya. ya. Garam dan Gusti gula. ya, garam Pun. dan minyak sia. Garam, gula, minyak, Aduh Gusti nu agung. Gluten kali ya. ya Gluten juga ya. Aduh, kumaha ieu teh pergorengan Gusti. Kalau saya gimana coach? Mungkin kurangin kerja kali ya. Tambahin transferan. Bisa nggak sih kurangin Bisa kerja aja banget. gitu ya? bisa. Tolong kurangi pekerjaan gitu Tah ya. eta tambahin Tapi pada dasarnya cocok. kalau kurangin pekerjaan bisa tambah gemuk. Hey, Iya. berarti Anda kudu lebih sibuk. Ya tapi kalau kurangin pekerjaan, transferan makin banyak, makin gendut ya sudahlah. Nah, eta. Cocok. Agak-agak oke. aneh ya ini konsepnya ya. Ini mah pokoknya kita mah ya yang penting mah menang we ya. Kalau nggak menang ini menang hati guys gitu lah pokoknya mah. Betul. Asal bahagia Jadi gitu kalau ya. misalkan si Ama fokus aja dulu latihan beban. Latihan Tapi beban ja- karena memang susah sih karena Hmm. untuk seseorang yang memang jarang latihan bebannya, yang paling susah itu bukan latihan bebannya, Iya. konsistennya, Bukan nahan sakitnya. nahan sakit. Iya, karena habis latihan beban ada DOMS, free nggak bisa tidur. Tah eta kumaha tuh gimana tuh? Coach Pernah saya sih beberapa kali pernah ya, tapi sejauh ini mah aku takut masih. bangun tidur nanti jarak saya nyadarin naik tangga. Saya mah takut itu Kumaha kalau ini? bangun tidur transferan nggak ada, gimana ya? Itu lebih Itu paling perih. utama. Lebih Mohon perih. suamiku ditransfer sekarang. Jadi ya kalau DOMS itu wajar karena peningkatan intensitas lebih tinggi daripada sebelumnya, pasti ada perobekan otot. Tapi justru malah seneng ya, berarti artinya Iya, berasa. berhasil gitu ya. Bener. Itu Justru kalau jadi misalnya kita nge-gym Iya. nggak sakit-sakit, itu malahan jangan ada yang Tapi salah. ada yang gitu. lebih berasa lagi dari Apa itu tuh? kalau cedera. Oh iya, jangan coy. sampai ya, jangan Amit-amit sampai ya, itu. jangan sampai. Makanya kenapa kita punya alat ini, kita
proporsi, kita kasih tahu bagaimana nih konsultasinya baiknya gimana. Ya emang kadang-kadang kan ya namanya bergerombolan ya. Oh temen gue nge-gym juga, udah nggak usah pakai coachnya, gue ngerti. Kadang orang ini nggak ada sertifikasinya. Ya, Terus ya. temennya juga mikir mumpung gratis lah, temen gue udah lama nge-gymnya. Tiba-tiba ada yang kepletot ke sini ke sana. Lu sih latihannya nggak sama gua, nggak bareng. Padahal ambisnya sama. Nah itu yang kadang kita di gym tuh bukannya berarti nggak boleh dia latihan sendiri apa. Ya kalau memang dia udah ngerti, dia ada konsekuensi. Pun atlet juga kita ya tawarin gitu. Mau dibantu nggak? Karena seorang PT itu bukan hanya tentang memprogram, tapi mengawasi juga jangan sampai terjadi hal-hal di luar dugaan kayak gitu. Betul. Safety ya. Safety-nya. Oke. So di Osborne Gym kalian akan merasa safety karena ada coachnya, akan Profesional merasa semua ya. akan merasakan nikmatnya pakai alat. Jadi bukan masalah alatnya seperti apa, tapi itu akan jadi masalah ketika memang kita memang mau hasil yang luar biasa ya coach. Jadi karena hanya Osborne yang setahu saya pribadi yang punya alat yang luar biasa. Alat-alat Osborne luar biasa karena kita nggak main-main Osborne semuanya. Ya. Panata dari Italia yang di sini, ini dari Gymdeco itu dari Sweden dan beberapa merek alat lainnya yang luar biasa juga. Jadi kita sekarang nggak usah banyak cincong lagi, kita cobain alat-alatnya. Kita mumpung di sini kita cobain Gymdeco. Itu ya, yang sesuai mungkin dengan beratnya saya perempuan harus semana, Kang Alvin laki-laki semana dan cara pakai alat yang benar. Mumpung ada master coach, kita akan minta diajarin biar apa? Biar nggak injury, benar nggak coach? Betul. Yes, Ya. let's go. Kita coba alat. Kita langsung coba dan kita lihat nanti hasilnya ya. Asik. Penasaran banget ya. Rada-rada ripuh ternyata. Ripuh yang menaiki tangga. Oke.